Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, tolong salah satu ada yang memimpin berdoa. Ayo. Sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, berdoa mulai. Ya, baik, terima kasih. Untuk kursinya ini ada yang 01, berarti ada yang tidak berangkat 1 ya? Ini siapa yang tidak berangkat? Putri Sinta. Kenapa ini tidak berangkat? Oh, sakit ya. Kita doakan bersama-sama ya, semoga Putri segera lekas sembuh ya. Iya, kita langsung mulai saja. Ini untuk materi hari ini itu ada pengukuran jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, ini sebelum kita memulai pelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu untuk pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, seluruh siswa berpartisipasi aktif selama pembelajaran. Sepakat ya? Yang kedua, saling menghormati dan menghargai teman dan guru. Sepakat? Yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok dan adil. Sepakat ya? Terus selanjutnya, mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin bertanya. Sepakat? Terus yang kelima, HP hanya boleh digunakan untuk menunjang kegiatan KBM. Sepakat ya? Dan yang keenam, menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Yang ketujuh, meminta izin sebelum dan sesudah meninggalkan kelas. Ini kalau ada yang izin ke toilet, mohon izin terlebih dahulu ya. Nah, ini ada ice breaking. Nah, kita lihat ada gambar jajan ya. Nah, kita coba kita sambung dari jargon iklan-iklan yang ada di sini. Nah, ini gambar yang pertama, iklannya Indomie. Iya. Terus yang kedua, susu murni. Nah, yang ketiga, aku dan kau. Nah, ini bisa semua ya. Selanjutnya yang keempat ini, cintai ususmu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, nah, dari kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan metode demonstrasi, praktikum, diskusi, dan tanya jawab, murid mampu menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Kemudian membaca hasil pengukuran alat ukur panjang jangka sorong dan mikrometer skrup, mempresentasikan hasil praktikum dan menyusun laporan dengan tepat. Nah, untuk inti dari kegiatan pembelajaran dan penilaian hari ini, nah, kita nanti ada kegiatan eksperimen. Sebelum eksperimen nanti ada kegiatan demonstrasi dan pemutaran video bagaimana cara penggunaan jangka sorong dan mikrometer skrup. Selanjutnya kita lanjutkan diskusi. Jadi nanti
praktikumnya dalam kelompok, diskusinya juga dalam kelompok. Nah, nanti untuk menentukan hasil pembacaan dari alat ukur tersebut nanti kalian bisa diskusi dan digunakan untuk mengerjakan LKPD. Nah, selanjutnya setelah LKPD sudah terisi, kemudian kegiatannya juga kalian dokumentasikan, nanti bisa dipresentasikan ke depan tiap kelompok ya. Nah, untuk penilaiannya, nah ini penilaian unjuk kerja, ini berarti selama kegiatan praktikum nanti kalian dinilai keaktifannya. Kemudian penilaian aktivitas, ini yang dinilai ada toleransi, kerjasama, tanggung jawab, kedisiplinan, dan percaya diri. Nah, untuk tes formatifnya ini nanti ada soal, bentuknya nanti online ya, pakai Google Form ya. Terus ada refleksi dan ada penilaian laporan praktikum yang kalian buat. Nanti laporannya tiap kelompok saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Nah, kita hubungkan materi dengan yang kita peroleh minggu lalu. Minggu lalu kita sudah memulai belajar tentang alat ukur panjang, yaitu ada yang pertama ada penggaris. Penggaris ini biasanya digunakan untuk apa? Mengukur apa ini? Mengukur panjang. Yang diukur apa? Panjang sebuah apa? Buku bisa. Nah, silahkan disimak dulu videonya. Tadi ada kegiatan apa ya? Mengukur kain. Menggunakan apa? Meteran pita. Kalau misalkan meteran pitanya itu kita gunakan untuk mengukur cincin, apakah alat ukur meteran ini cocok? Tidak. Kalau misalkan kita ingin mengukur ketebalan liontin, cukup? Enggak cocok ya? Nah, kenapa ini? Apa? Beda satuan, kurang teliti ya untuk mengukur cincin dan liontin gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan, jika kita ingin membeli cincin secara online dan kita ingin mengetahui diameter cincin yang akan kita beli, nah kira-kira alat ukur apa yang sesuai untuk mengukur diameter cincin? Tadi kalau meteran cocok apa enggak? Tidak. Berarti alat apa ini yang bisa kita pakai untuk mengukur cincin? Jangka sorong. Nah, yang kedua, jika kita ingin mengukur ketebalan liontin, alat ukur apa yang sesuai untuk mengukur ketebalan liontin? Apa ya? Mikrometer sekrup. Nah, coba nanti kita praktekkan kira-kira cocok enggak kalau misalkan untuk mengukur cincin dan liontin ketika kita menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, coba kita pelajari dulu apa itu jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, ini kita lihat. Nah, ini Budiah membawa apa ini? Jangka sorong. Nah, ini komponen-komponen jangka sorong ini ada rahang tetap, atas, dan rahang geser. Jadi ini yang digeser-geser namanya rahang geser. Kita simak dulu video ini. Di video ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris, namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Nilai komanya adalah 0,34 mm. Selanjutnya, tinggal gabungi nilai kasar dan nilai komanya. Maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. 3 plus 0,34
jadi 3,34 mm. Bila Sebelumnya kan Bude sudah mengirimkan beberapa materi yang di grup WhatsApp ya. Nah, ada materi video, ada materi yang tertulis juga ada. Nanti bisa dibuka-buka lagi, misalkan ada kendala. Nanti yang kita pakai ada botol. Nah, yang kita ukur nanti bagian lehernya. Jadi kan sama seperti cincin ya. Nah, ini leher botol kita ukur bagian dalam dan luar. Nah, kalau kita mengukur yang bagian luar dulu, yang kita pakai yang bagian atas apa bawah? Bawah. Tadi sudah lihat dari video, sudah jelas ya. Jadi nanti kita ukur gini ya. Nah, kita paskan, terus kemudian setelah itu dikunci ya. Nah, untuk kegiatan praktikumnya jelas ya langkah-langkahnya ya. Nah, nanti bisa dibaca lagi di LKPD untuk langkah-langkahnya seperti apa. Ini kemarin sudah saya bagi kelompoknya sesuai dengan minat ya. Nah, kemudian tolong ini perwakilan ada yang mengambil peralatan yang kalian ambil, berarti ada mikrometer sekrup 2, jangka sorong 2, botol 2, sama kertas. Yuk silakan diambil, sama LKPD-nya yang sebelah kiri itu bisa diambil tiap kelompok 1. Sudah dapat hasilnya, kesimpulan sudah ditulis. Nah, kita saatnya presentasi. Dimohon salah satu kelompok bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kejora ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Devari. Kedalaman botol skala utama 9,8 cm, skala tenius 0,01 cm, skala yang terukur 9,81 cm. Tabel hasil pengukuran mikrometer persegi. 1. Tabel skala utama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabel yang pertama kita lakukan ada diameter dua layar botol. Yang sampingnya kedua itu membaca diameter luar dari botol. Yang ketiga Dalam bentuk video dan nanti bisa ditemukan setelah proses pembelajaran. Kemudian setelah ini coba kita ulas lagi. Kesimpulan yang kita dapat dari kegiatan ini tadi apa? Alat ukurnya tadi yang kita gunakan apa? Jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, untuk jangka sorong ini dapat digunakan untuk mengukur panjang atau
kedalaman. Terus apa lagi? Diameter dalam. Kemudian untuk yang mikrometer sekuk ini bisa digunakan untuk ketebalan benda. Apa? Oh iya, mengukur benda-benda yang kecil, mengukur panjang benda-benda yang kecil gitu ya. Nah, terus untuk permasalahan yang tadi, ketika kita ingin membeli cincin secara online, bagaimana kita bisa menentukan ukurannya? Kalau ingin tahu ukurannya sendiri itu kira-kira seberapa